Oke, sebentar. Baik, kita masuk di materi ini. Saya sudah kelihatan ya, soal income. Lancar slide-nya? Lancar kok, Pak. Oke, terima kasih. Baik, hari ini ada dua konsep yang akan kita bahas yang saya yakin sebenarnya Anda sudah sangat uh, ya aware lah istilahnya ya, baik dari sisi akuntansi maupun PPH. Tapi yang akan coba saya sampaikan hari ini adalah bagaimana menggabungkan dua konsep yang Anda sudah kuasai itu supaya pemahaman kita terkait income maupun juga expenditure itu bisa benar-benar komprehensif ya. Dan ini semoga berpengaruh ke tulisan-tulisan Anda nanti khususnya di tugas maupun juga nanti di mungkin publish atau tugas akhir ya soal income dan expenditure. Jadi ini definisi income yang sudah kita pelajari mungkin sejak pengantar akuntansi ya, ya pengantar akuntansi. Jadi ada beberapa kata yang saya kotak-kotakan dari definisi income di sini. Yang pertama adalah soal kenaikan manfaat ekonomi, ya. Jadi kalau bicara kenaikan manfaat ekonomi ini artinya delta, ya kan? Kondisi ekonomi saya periode sebelumnya dibandingkan dengan kondisi ekonomi periode saat ini itu lebih tinggi saat ini harusnya ya. Jadi anggap aja yang lalu saya 50, sekarang manfaat ekonomi saya 75. Nah, deltanya kan 25, itulah income. Kalau dari definisi yang kenaikan manfaat ekonomi ini. Ya, jadi ada perbedaan antara manfaat ekonomi tahun T dikurangi dengan kenaikan manfaat ekonomi tahun T minus 1. Itu konsep pertama. Konsep kedua adalah income ini diukur hanya satu periode, saudara-saudara. Itulah makanya ketika kita belajar yang lalu soal atau diingatkan yang lalu soal income statement, itu cara penyajian judulnya itu kan untuk periode yang berakhir pada tanggal gitu. Jadi bukan per 31 Desember, tapi untuk periode yang berakhir pada tanggal karena income ini dilaporkan, diukur ya, itu dalam satu periode akuntansi. Oke, jadi paling tidak sudah dua ini ya, dua insight ya dari definisi ini. Kemudian keyword lain dari definisi income ini adalah bentuknya itu berupa pemasukan, ya, berupa pemasukan. Jadi ada inflow, oke, baik itu penambahan aktiva. Jadi kalau A sama dengan E plus L, aset sama dengan equity plus liability ya. Jadi kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode tersebut itu bentuknya pemasukan. Satu, pemasukan itu bisa berupa A-nya naik. Ya, A-nya naik. Itu tentu dengan asumsi L-nya tetap. Persamaan dasar akuntansi itu ya. Jadi ketika ketika A sama dengan E plus L. Nah, yang namanya income itu adalah ketika A, saya kasih tanda positif. Asumsi L tetap. Ya. Yang ujungnya adalah equity naik. Ya. Jadi ketika A plus dengan asumsi L tetap, maka E akan naik. Ya, itu tanda dari ya income. Oke. Tanda lainnya adalah pemasukan atau inflow ini adalah justru yang turun adalah L-nya. Ya, justru yang turun adalah L-nya. Jadi ketika L negatif atau turun, asumsi A tetap, maka rumus ini kan juga apa? Ketika L-nya turun, ya, A-nya tetap, ya. Supaya rumus ini jalan, tentu kan E-nya akan plus. Jadi ujungnya di kata-kata E plus itu loh. Itulah kenaikan manfaat ekonomi. Ya, itulah income.
selama itu berada dalam satu periode akuntansi. Jadi kalau kenaikan equity itu bukan merupakan kenaikan periode, itu kenaikan yang permanen, ya itu berarti bukan income. Makanya ada kata-kata apa tuh? Other comprehensive income. Ya, kayak unrecognized gain or loss untuk beberapa investasi, itu kan bukan income ya, nggak masuk di income statement. Ya, jadi inflow tadi baik berbentuk A-nya naik, L tetap, atau L-nya turun, A tetap, itu ujungnya pada kenaikan equity. Jadi sudah berapa kata kunci tuh? Manfaat ekonomi naik satu periode, bentuknya pemasukan baik aset naik ya maupun liability turun, yang ujungnya equity naik, dan yang terakhir adalah tidak berasal dari kontribusi shareholder. Karena kalau sampai di rumus ini ya, ujungnya E naik, tapi itu berasal dari shareholder, maka itu bukan income. Ya. Contoh paling gampang yang kita pelajari di PA kan, Tuan A investasikan cash ke perusahaan. Kan jurnalnya adalah cash pada modal Tuan A, ya. Capital siapa? Owner capital, ya kan? Kalau di PA dulu. Naik tuh aset, naik tuh equity. Tapi karena itu berasal dari shareholder, maka itu bukan income. Ya, itu definisi income. Atau bahasa Indonesianya penghasilan. Ya, hati-hati ya. Income di sini berarti kalau di bahasa Indonesia kan penghasilan. Jangan campurkan dengan pendapatan. Jangan campurkan dengan keuntungan. Oke, itu income. Nah, bentuk income sendiri ya itu kemudian bercabang dua. Ya, ada yang namanya revenue, ada yang namanya gain, ya, atau other income. Ya, jadi revenue ini sebenarnya defaultnya income, sementara gain ini sebenarnya bagian dari other income. Posisi yang paling gampang dilihat di income statement adalah ketika itu jadi core yang atas, ya, itu biasanya revenue, sales revenue, service revenue, fees revenue, ya, bahkan termasuk interest revenue. Kalau kita lembaga keuangan, ya, kalau kita lembaga keuangan, interest itu kan jadi core kita kan, makanya tempatnya di atas. Ya. Tapi ketika dia tempatnya tidak di atas, artinya tempatnya itu bukan untuk menghitung gross profit, tempatnya di bawah, walaupun dia income, ya, walaupun dia income, dia akan disebut sebagai other income. Dan dia tidak pas disebut revenue sebenarnya. Jadi kalau kita dapat dividend, kita selama ini kenal sebagai dividend revenue. Oke lah, pemahaman PA, pemahaman AKM masih masuk ya, dividend revenue. Tapi sebenarnya ketika tempatnya di bawah, ya dia sejatinya bukan revenue. Dia income tapi bukan revenue, ya dia other income. Kadang ada yang nulis malah dividend income. Ya, bahkan ekstrim ada yang nulis dividend gain. Karena dia bukan revenue. Revenue itu tempatnya paling atas. Ya. Kecuali dalam konteks dividend tadi, kita memang apa ya? Investor, core income kita adalah dividend. Jadi nggak ada income lain atau mayoritas income kita itu dari dividend, ya oke, dividend revenue. Ya, saya tidak ingin mementahkan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Berarti interest, dividend, rent, itu semua salah dong Pak Dulus ketika disebut revenue. Saya nggak ngomong gitu, tapi ketika kita belajar substance over form, poin saya hari ini adalah semua yang kita pelajari tertulis revenue itu sebenarnya sejatinya dia bukan revenue. Dia other income. Ya, atau istilah lainnya gain. Ya, istilah lainnya gain. Ya. Memang dalam beberapa teori kemudian dibedakan gain itu biasanya ya selain dia bukan dari core activity atau core bisnis perusahaan, selain dia juga nggak rutin diterima, itu biasanya karena pelepasan aset atau pelepasan kewajiban. Jadi kalau kita ngelepas aset, melepas hutang, selama aset atau hutang itu bukan core bisnis kita ya. Jadi kalau kita itu manufaktur atau dagang kan aset core aset kita kan inventory. Berarti kalau kita lepas selain inventory itu maksudnya di gain, di other income. Ya.
Tapi kalau kita lepasnya inventory ya maksudnya di sales revenue kan. Ya, jadi gain itu biasanya diartikan sebagai uh, income yang muncul, pemasukan yang muncul karena pelepasan aset selain inventory. Ya, ada banyak tapi intinya pesan saya hari ini adalah kalau Anda nanti ketemu kata-kata dividend gain, dividend income, ya jangan kaget. Karena sebenarnya bisa dibilang itu old school-nya dividend revenue, ya. Pendekatan terakhir memang menempatkan dividend atau rent itu sebagai revenue memang. Tapi whatever lah namanya, kita paham bahwa tempatnya memang sangat tergantung dengan core activity kita, core inflow kita, ya. Jadi revenue itu adalah income yang bisa karena core bisnis, bisa karena frekuensi penerimaannya sering, ya, sehingga dia akan disebut revenue. Selain itu, dia other income atau yang disebut sebagai gain. Nah, di slide ini, ya, di slide ini ada pembandingan atau perbandingan yang menurut saya juga mudah dipelajari ya. Jadi kalau yang kiri ini gain atau other income, kalau yang kanan ini adalah revenue. Gain atau other income ini disebut sebagai capital receipt, ya, capital receipt. Sementara yang kanan ini disebut revenue receipt. Oke, di sini dia mengatakan kalau yang baris pertama, ini biasanya tidak pengaruh ke profit or loss of business. Nah, kalau yang atas ini memang lebih pas sebagai definisinya other comprehensive income ya. Karena kalau gain pun, other income pun itu kan sebenarnya pengaruh ke profit or loss kan. Ya, jadi yang atas ini sebenarnya lebih ke arah OCI. Ya, yang kanan revenue karena ini mempengaruhi profit or loss. Jadi gain sebenarnya ada di kanan. Source-nya kalau gain atau other income itu dari non operasional, ya non core sources. Sementara yang kanan revenue itu dari core sources. Ini yang saya katakan tadi secara frekuensi. Revenue itu frekuensinya sering, kalau ini tidak sesering revenue. Ya. Nah, ada pendekatan lain soal pencadangan dana. Ya. Jadi revenue ini apa ya? Hasil dari revenue ini itu kan berbentuk di satu sisi return earning, di satu sisi aset, anggap aja cash gitu ya. Sehingga ini bisa meng-create reserve ya, meng-create dana yang bisa dicadangkan. Sementara gain rata-rata itu karena terkait dengan pelepasan aset non operasional maupun kewajiban ya. Kan bisa aja ya kita lepas hutang tapi di bawah harga tercatat ya. Jadi cash yang kita keluarkan lebih kecil dari harga tercatat. Itu kan gain. Nah, itu tidak dimaksudkan atau tidak dapat digunakan untuk pencadangan ya. Memang revenue yang menjadi tujuan kita untuk dana yang dapat dicadangkan. Ya. Ada lagi di sini. Yang kita bagikan dalam bentuk dividen itu biasanya angka-angka revenue ya, bukan angka-angka OCI atau angka-angka capital ya, capital revenue. Oke. Revenue receipt are not loans but amount received from operation. Jadi kalau kita belajar cash flow ya, kalau cash yang didapat dari aktivitas operasi itu biasanya terkait dengan jual beli kita kan. Tapi kalau cash yang kita dapat dari melepas aset tetap atau karena kita pinjam duit, ya kan, lalu dapat keuntungan dari hutang atau peminjaman duit tadi atau dari investasi, ya itu biasanya dimasukkan sebagai gain, ya. Jadi arus masuk tadi kan ada definisi pemasukan ya. Jadi kalau dilihat dari pemecahannya aktivitasnya cash flow, ya hanya yang dari operating yang masuk sebagai revenue, sementara sisanya itu kalau ada pemasukan ya yang memenuhi definisi income tapi berasal dari finance atau investing activities, yaitu gain. Ya. Ini sekali lagi untuk yang apa OCI ya, sebenarnya yang kiri, yang kanan ini revenue. Makanya ini juga contoh tadi, menjual fixed asset dapat keuntungan, nah itu gain, other income. Tapi menjual
produk dari bisnis, inventory ya itu revenue. Ya. Sampai di sini ada apa? Ada definisi lagi. Ada diskusi dulu. Nah, saudara-saudara, di teori akuntansi saya yakin, apalagi kalau Bu Yuni yang ngajar gitu ya, dikenalkan pendekatan ini. Ada. Jadi ini istilahnya apa ya? Bagaimana kita dapat angka income, wis gitu aja. Ya. Yang kita lihat dari apa? Yang kita lihat dari income statement itu sebenarnya transaction approach. Jadi kalau Anda lihat berapa angka income di income statement, ya biasanya net income ya paling bawah, yaitu transaction approach. Sementara ada pendekatan lain sebenarnya, ya dengan asumsi income statement tidak bisa kita buat, ya atau mungkin perbandingan ya, perbandingan penyajian income statement, apakah sudah akurat ya atau tidak. Maka ada pendekatan kedua namanya capital maintenance approach. Ya pakai rumus yang di atas ini, ya pakai rumus yang di atas ini. Jadi berapa angka equity tahun ini ya 31 Desember dikurangi equity tahun ini tapi 1 Januari itu dulu dapat ya X ditambah dengan Y itu apa? Contribution kita ke owner, dividen kita ke owner. Jadi kan kalau equity itu bertambah, anggap aja dalam kurung ini 100 ya angkanya ya. Sebenarnya kan 100 itu setelah kita bagi dividen. Ya, setelah kita memberikan kontribusi ke owner. Berarti untuk tahu berapa income, kembalikan dulu kontribusinya. Bukan berarti kita minta real uangnya dari owner ya, tapi kita pengen tahu income-nya berapa. Berarti kan kalau equity naik 100, belum tentu income-nya 100 karena bisa jadi sudah dipotong dengan dividen kan. Maka kita harus apa? Tambahin angka dividen kita. Anggap aja dividen kita 20. Berarti sebenarnya sebelum dibagi ke siapa? Ke owner, kita punya selisih 120. Ya kan equity akhir kurang equity awal anggap aja tadi 100. Contribution to owner itu ternyata 20. Berarti sebenarnya angkanya 120 tuh sebelum kita bagi ke owner. Berarti income kita 120. Tunggu dulu. Bisa jadi equity itu naik karena ada investment by owner. Tadi kan definisi income adalah tidak terkait dengan owner. Anggap aja owner itu invest 5. Jadi equity akhir ini di dalamnya itu ada 5 investment by owner. Berarti kan bukan income itu. Wong definisi itu tadi tidak terkait dengan shareholder. Ya. Berarti nanti 100 tambah 20 kurang 5, berarti 115, itulah income kita. Nah, itu capital maintenance approach, ini definisinya ada di kanan. Ya. Ya, hanya cara untuk dapat income tanpa melihat income statement. Itu capital maintenance approach. Diskusi dulu ya, sebentar ya. Itu terkait akuntansi sebelum kita geser ke PPH ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PPH. Wah, kalau definisi PPH anak-anak tax accounting Petra sangat-sangat paham. Ya, di Undang-Undang PPH kan ya, ada definisinya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun, itu kan definisi panjangnya. Nah, untuk memahami ini saya pecah-pecah lagi ya. Kalau kotak pertama ini kan sebenarnya mirip kayak definisi income akuntansi kan, ada tambahan kemampuan ekonomis. Nah, kotak kedua ini lebih mengarah ke income yang diakui oleh PPH itu bisa berbentuk cash basis, bisa berbentuk accrual. Jadi diterima itu sebenarnya refer to cash basis, diperoleh refer to accrual basis. Ya. Receipt and receivable. Ya, jadi receipt itu diterima, diperoleh itu receivable. Ya, jadi kalau ada sales revenue dalam bentuk piutang, based on definisi ini, ya tetap harus kena pajak di tahun
waktu sales revenue tadi diakui, ya. Termasuk bahkan ketika revenue belum diakui, tapi kita sudah terima cash, jadi tahun itu harusnya ya kita dikenakan pajak. Makanya saya selalu pakai contoh PPh 23. Sewa ketika kita terima uangnya di depan, ya sebenarnya terutangnya di bulan waktu kita terima uang, bukan di bulan waktu terjadi transaksi sewa. Anggap aja itu di Januari ya. Nah, berarti kalau PPh 23-nya untuk Desember di tahun anggap aja 2022, ya berarti logikanya penghasilannya harus dilaporkan di 2022 biar bisa match untuk dikreditkan. Ya. Yang saya sampaikan ke Anda ini adalah ingin mengembalikan tatanan pajak based on definisi ya, based on teori. Bisa jadi mungkin di praktek agak berbeda ya. Sangat tergantung dengan judgement manajemen dan kebijakannya teman-teman Fiskus. Bisa aja ada sewa bulan Desember, uangnya sudah diterima dahulu, tapi baru sewa benar-benar mobilnya itu di 2023 Januari. Ya. Kalau menurut aturan PPh 23 harusnya dibuat bukti potongnya itu di Desember, tapi bisa aja mungkin demi alasan praktis dibuat di Januari gitu. Ya. Ternyata Fiskus juga tidak mempermasalahkan. Bisa jadi karena nggak tahu, karena menurut Fiskus ini bukan angka besar, toh sudah dilaporkan, itu yang lebih penting gitu ya, toh sudah dipotong ya, atau ya ya memang hilang dari, artinya nggak terdeteksi ya, atau Fiskus tahu tapi kemudian uh, menganggap bukan hal yang material gitu ya. Tapi kalau dibalikan ke definisi ini ya harusnya cash maupun receivable dua-duanya itu income di pajak ya, income di pajak. Mungkin kotak kedua ini aja yang agak berbeda ya dengan definisinya income-nya akuntansi. Karena kan income-nya akuntansi itu diakui di periode pengakuan ya, di mana income itu diakui kalau uh, kita itu sebagai apa? Kalau ada dua pendekatan pengakuan income di akuntansi ya. Tidak 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 atau bukan masalah definisi ini. Tapi kapan kita ngakuin income? Pendekatan pertama adalah melihat apakah kita sebagai orang yang terima income itu memang sudah melakukan hak kita atau belum. Felis, ada di situ Felis? Iya, Pak. Sorry, bukan melakukan hak ya. Apakah kita sebagai orang yang berhak menerima revenue atau income itu sudah melakukan kewajiban atau enggak? Apa kewajiban kita, Felis? Demi supaya hak income kita dapat. Bayar pajak, Pak. Oh, tunggu, kita bicara income-nya akuntansi tadi. Jadi income akuntansi itu diakui ya ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Jadi hak kita itu mengakui income di akuntansi. Tapi apa kewajiban kita supaya hak kita itu bisa kita akui? Kalau kamu pedagang, kalau Felis pedagang, berarti kewajibannya adalah Jual barang. ya barangnya harus ditransfer ke pembeli kan, Beli, Pak. secara fisik. Thanks Felis. Itu syarat pertama. Ya supaya income itu bisa diakui adalah ya kewajiban harus kita jalankan. Kalau jasa ya kita sudah harus beri ke orang. Ya. Tapi ada kewajiban kedua, kata kuncinya itu dan. Ini PA sampai AKM loh ya, jadi review loh ya, bukan barang baru loh ya. Yang kedua itu adalah apakah nilai yang akan kita terima itu bisa kita apa? Bisa kita apa istilahnya ukur nggak ya? Dan kemungkinannya besar nggak kita terima? Ya jadi kalau kalau transaksinya kita sudah lakukan, kita kasih barang langsung terima uang, habis perkara ya, cash close ya. Itu sudah pastikan income di akuntansi. Tapi kalau yang terjadi adalah barang sudah saya kasih, uang belum saya terima, nah pertanyaannya itu income nggak? Harusnya income karena kewajiban sudah saya lakukan, yaitu barang sudah saya kasih. Tapi bisa jadi kemungkinan saya terima duitnya kecil, ya. Makanya kan ada apa tuh? Bad debt expense kan?
Nah, makanya syarat lain adalah untuk mengakui income itu adalah ya kemungkinan kita dapat duitnya besar apa kecil kalau kalau barang sudah kita kasih tapi uang belum kita dapat, ya. Jadi bisa diukur nggak? Dan kalau kita bisa mengukur kemungkinannya besar nggak, ya kan? Itu definisi, bukan definisi, itu cara mengakui income di akuntansi. Ingat loh ya, pengakuan itu refers to apa? Kapan kita buat jurnal, kapan income itu kita taruh di sisi kredit, entah itu revenue itu entah itu gain ya. Kapan kita kredit revenue, itu yang namanya pengakuan, ya. Berarti kalau saya hanya nerima cash, tapi kewajiban belum saya lakukan, nah itu belum income kan di akuntansi. Sementara pajak mau diterima cash ya atau barang yang sudah diserahkan belum terima cash itu sudah jadi income. Ya kotak kedua ini aja sih yang agak berbeda ya antara akuntansi dan pajak. Yang lain sebenarnya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok ya ini sama. Yang ketiga ini hanya masalah sumber. Akuntansi memang nggak mempermasalahkan mau dapat dari manapun ya. Tapi pajak itu pakai kalau di sini pakai worldwide income ya. Pakai worldwide income. Tapi ada pendekatan terbaru ketika kita bicara territorial income. Ya. Jadi territorial income itu hanya dikenakan untuk subjek pajak luar negeri. Sementara kalau subjek pajak dalam negeri masih tetap worldwide, tapi dilihat lebih banyak luar atau dalam. Bahkan kalau ekstrim lebih sering terima dari luar, dari dalam nggak ada. Worldwide income nggak berlaku kan untuk subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi memang kita campuran antara pendekatan worldwide income dan teritorial. Ya, jadi saya tidak menghilangkan salah satunya ya, tidak menghilangkan dua-duanya bahkan, tapi saya mengatakan gini, worldwide income tetap ada, itu diberlakukan untuk subjek pajak dalam negeri. Ya, yang balance antara penerimaan dalam negeri maupun luar negerinya. Tapi kalau subjek pajak dalam negeri itu lebih banyak dari luar, bahkan dia tidak terima sama sekali dari Indonesia, ya nggak main worldwide income, mainnya teritorial. Dia baru kena di Indonesia, ya kalau dia dapat penghasilan dari Indonesia. Sementara untuk subjek pajak luar negeri ya sudah pasti dong, teritorial income dong. Mosok orang luar kita kenakan pajak, ya kan? Padahal dia dapat dari negara dia atau negara lain di luar Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kotak apa nih kuning ini lebih ke arah apa asas atau metode pengenaan pajak based on sumbernya ya. Kalau kotak ini sih lebih ke arah worldwide income. Yang biru muda ini lebih memperlihatkan bahwa Anda simpan income Anda kalau di akuntansi itu jadi return earnings atau Anda bentukkan dengan membeli barang yaitu income. Mau Anda namakan apa, Anda sembunyikan nggak masuk dalam income statement, anggap aja ya. Tiba-tiba muncul Anda bisa beli barang, bisa konsumsi. Ya, yaitu dianggap income selama memenuhi semua definisi ini. Termasuk bahkan ketika aset Anda nambah. Ya, aset Anda menambah kekayaan itu kan berarti menambah aset. Itulah makanya saya pernah ceritakan minggu lalu kalau nggak salah, atau dalam beberapa pertemuan terkait pajak ya. Ada orang beli mobil, beli loh, keluar duit loh. Tiba-tiba dapat surat cinta. Anda belum bayar pajak. Loh, kok bisa saya keluar uang malah kena PPh? Ya, saya keluar uang loh beli mobil. Ya itu karena Anda tidak nulis ya di SPT sumber Anda untuk beli mobil itu dari mana. Karena bisa aja kan Anda beli mobil itu dari hutang. Bisa aja Anda dapat mobil itu dari hibah. Anda nggak nulis itu hibah atau hutangnya. Sehingga dianggap oleh negara, oh itu tambahan kemampuan ekonomis. Wong dia cuma nulis 300, mobilnya bisa dibeli 500. Berarti 200 itu penghasilan yang belum dilaporkan. Ya. Itu implementasi ya contoh tadi dari kotak biru ini. Nah, yang lebih powerful dari definisi ini ya yang paling belakang nih. Ini sebenarnya substance over form ya. Tapi ini apa ya? Kalau saya sih kasih istilah ini benar-benar karet nih. Dengan nama dan bentuk apapun mau kamu apa? Rubah dari biaya sewa menjadi biaya transportasi ya. Tapi kalau itu memang kelihatan
memenuhi definisi income untuk yang nerima, kamu potong PPh. Kayak saya pernah cerita juga soal sewa kan, ya. Kasihan nih, teman saya punya mobil saya sewa, saya potong lagi. Tak ganti ya biaya transportasi. Kasihan nih teman saya catering, ya. Eh, kalau saya bayar saya potong PPh, tak buat biaya konsumsi. Ternyata setelah di trace gitu, oh ini income buat yang nerima. Hey Agustoli tolong potong dong, ya kan? Karena income buat dia. Ya jadi ini sebenarnya juga akuntansi banget nih, ya substance of form. Nah ini semua sekali lagi definisinya income atau penghasilan di Undang-Undang PPh yang Anda sekali lagi sudah sangat ahli kan. Ada diskusi dulu. Oke, sekarang saya nanya. Selain kotak kedua ini, apalagi bedanya income akuntansi yang tadi ini nih dengan income pajak yang ini? Apa lagi bedanya? Halo, Anda di sana? Siapa ya? Saya bosan kalau nanya. Felis, Maria, Nathan, Nathan. Kamu di situ Nathan? Iya, Pak. Iya. Gimana, Pak? Apa lagi bedanya Nathan? Yang mana tadi, Pak? Waduh. Aduh. Agak oleng tadi, Pak. Emang cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Langsung muncul, langsung ketahuan kalau nggak nyimak. Apa? Susah saya. Udah oleng ya. Nanti kalau saya tanya tambah jatuh kamu. Tambah terguling mobilnya. Tapi nggak, Tuhan tetap pegang tangannya walaupun kita jatuh ya. Oke, jangan Nathan deh. Oh, Ya, iya, Pak. ya. Saya kembali ke Glo. Glo, kamu punya insight apa definisi, apa perbedaan definisi ini dengan definisinya akuntansi? Hmm, mungkin kalau misalkan pajak itu lebih general gitu. Kalau misalnya semua yang kayak nambah kemampuan ekonomis dengan nama bentuk apapun tuh kayak langsung dianggap sebagai masuk ke income penghasilan gitu. Tapi kok misalnya akuntansi itu lebih ke arah tadi yang kayak revenue yang karena melakukan penyerahan barang dan jasa. Kalau misalnya di pajak, Berarti pajak lebih luas. Kalau lingkarannya income pajak itu lebih besar, lingkaran income-nya akuntansi ada di dalam lingkaran pajak atau irisan atau gimana? mungkin yang ya tadi yang income-nya di akuntansi lebih kecil, jadi di dalamnya income pajak mungkin. Ya, thanks lah, berusaha menganalisis. Ya, yang lain. Wah, ini ketutup others. Saudara-saudara, kalau dibaca sekali lagi selain kotak kedua ini ya. Oh ya, saya sebenarnya sudah kasih ya apa video-video pertemuan lalu ya. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat ini sebenarnya mengulang dari video-video pertemuan lalu. Jadi sebenarnya kalau dibaca definisinya ini tidak berbeda, tidak ada yang bisa kita tarik perbedaan signifikan definisinya pajak dan akuntansi. Belum mencoba tadi menyimpulkan gitu ya bahwa oh satu lebih besar Pak dalam hal ini pajak. Sebenarnya enggak, ya sebenarnya enggak. Ini loh, ini ya kotak ini ingat-ingat loh ya. Dan juga kan minggu lalu saya katakan prinsip akuntansi kita kan, akuntansi pajak kita kan apa? Apa istilahnya tuh? Practically apa? Dependence kan? Praktek akuntansi pajak kita practically dependence on Indonesian GAAP. Ya, jadi selama akuntansi mengatakan itu income, maka pajak mengatakan itu income.
Ya, perbaiki ya mindsetnya ya. Kalau akuntansi bilang itu income, pajak mengatakan itu income. Oh iya, bukannya ada Pak bukannya ada apa yang bukan penghasilan di pajak. Nah, itu salah. Bukannya ada yang sudah kena PPh final, Pak. Itu kurang tepat. Artinya betul kena PPh final tapi kurang tepat pemahaman soal income-nya. Semua yang dikatakan income di akuntansi itu income di pajak. Jadi kalau akuntansi mengatakan dapat warisan itu income karena memenuhi definisi income, ya teks mengatakan itu income, itu penghasilan. Yang berbeda adalah dua, saat pengakuan, makanya tadi saya katakan yang ini ya. Ini sudah clear harusnya ya, bahwa dalam kasus ini mungkin Glo lebih pas ya, bahwa lingkarannya lebih besar pajak. Tapi ingat loh, di tahun depan kan ketika akuntansi mengakui sebagai penghasilan, ya ketika kita sudah lakukan kewajiban kan pajak sudah nggak ngakuin. Jadi sebenarnya hanya beda waktu kan. Jadi lingkaran besar, lingkaran kecil yang tadi Glo sampaikan, khusus kotak kedua ini itu hanya beda waktu. Ya. Jadi perbedaannya hanya saat pengakuan dan sebenarnya bukan berbeda karena ujungnya kan sama. Ya. Yang lebih kelihatan berbedanya mungkin di sini ya. Saat atau cara pengenaan PPh. Ya, mungkin ini saya tambahkan atau cara pengenaan PPh. Itu yang kemudian membedakan, seakan-akan membedakan padahal tidak ada pembeda antara dua ini. Yang saya yakin Anda sudah sangat paham. Ya. Cuma sekarang dibingkai dalam bentuk teori, ya. Oke. Kalau ini kelihatan ya. Kelihatan bagaimana saya memisahkan. Sebenarnya bukan saya sih, undang-undang pajak ya. Dan juga mungkin beberapa dosen di perpajakan atau PPh. Kalau kita membagi penghasilan itu based on sumber, minggu lalu sudah selesai diskusi kita. Bisa dari usaha atau pekerjaan bebas, bisa dari pekerjaan tetap, bisa dari investasi, bisa dari lain-lain. Itu sumber 4 ini. Tapi kita juga bisa melihat penghasilan itu dari bagaimana atau kapan pajak dikenakan. Ada penghasilan yang langsung kena PPh saat kita terima atau peroleh. Contoh yang paling umum, gaji. Saya bulan Januari terima gaji ya langsung dipotong PPh 21. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang terkait employment atau jasa itu umumnya masuk di kelompok pertama ini, yaitu dia kena PPh ya saat diterima atau diperoleh. Itu kuadran pertama atau bukan level ya, tapi tipe pertama dari penghasilan kalau didasarkan pada bagaimana pengenaannya atau kapan pengenaan PPh-nya. Yang kedua adalah sama seperti ini sebenarnya. Cuma bedanya yang kedua ini adalah sama ya judulnya ya, PPh dikenakan saat penghasilan diterima atau diperoleh. Sama dengan yang satu ini. Tapi bedanya apa kalau dilihat? Ini kebanyakan kalau yang dari investment, itu yang mungkin cara pengenaan PPh-nya aja yang berbeda, yaitu kapan mana yang lebih cepat antara cash yang diterima atau jasa yang dilakukan. Jadi memang ujung-ujungnya pada saat pengenaan PPh. Ya. Jadi investment income sebenarnya mirip ya dengan employment income ya. Jadi mana yang lebih cepat kita catat, apakah kita melakukan kewajiban kita ya. Jadi kalau saya dulu bekerja dulu atau terima pembayaran. Sama kayak jasa, saya nyewain mobil dulu atau saya terima uang dulu. Ya, itu kelompok pertama ini. Ya, cuma saya bedakan jadi dua ya, ada yang employment, ada yang investment income. Sebenarnya mereka sama, yaitu dikenakan PPh saat diterima atau diperoleh. Saya lompat sedikit, makanya tadi saya agak gerak-gerakin slide, itu ke sini. Ya, ke sini nih. Nggak tahu slide berapa nih. Ini sebenarnya sama loh, kayak yang pertama. PPh dikenakan saat penghasilan diterima atau diperoleh. Hadiah undian, capital gain,
bunga, apalagi nih, rental, ya, atau kita sebut bunga deposito atau bunga tabungan aja. Kapan bunga tabungan dikenakan PPh final? Kan waktu saya terima bunga di Januari, saat itu juga dipotong. Kan sama dengan pekerjaan, kan sama dengan sewa. Jadi sebenarnya PPh final ini, kalau mau dibuat judul, adalah PPh yang dikenakan saat penghasilan diterima atau diperoleh. Tapi dia disebut final. Kenapa? Karena ketika saya sudah dapat penghasilan tadi, lalu dipotong, ya, maka di akhir tahun, ya, penghasilan ini nggak perlu digabung dengan penghasilan saya yang lain. Itu kan konsep PPh final. Kalau sudah dihitung penghasilan saya secara total lalu ketemu PPh, saya harus bayar PPh-nya tanpa mengurangi PPh yang sifatnya final. Atau istilahnya apa? Nggak bisa dikreditkan. Jadi penghasilannya nggak digabung di atas, pajak yang dipotong nggak boleh jadi pengurang di PPh terutang. Beda dengan yang nomor 1. Gaji walaupun sudah dipotong sama kantor, akhir tahun tetap ditotal dengan penghasilan yang lain. Sewa walaupun sudah dipotong sama yang nyewa, ya sama lesi, tetap digabung di akhir tahun. Tapi bukan berarti saya double tax, karena PPh terutang saya bisa dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dikenakan saat saya terima penghasilan tadi. Itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 4 yang final, sama dikenakan waktu saya dapat, tapi sudah final. Final itu ya reverse to besok akhir tahun nggak usah diurus lagi. Kamu tulis di SPT tapi nggak perlu kamu gabung. PPh-nya juga kamu sajikan di SPT tapi nggak perlu kamu kurangkan dari PPh terutang akhir tahun. Ya, itu kelompok kedua. Ya, saya nanya sekarang, ini income atau bukan? Halo? Halo jemaat, ini income atau bukan? Ini kan income. Hanya di akhir tahun, dia tidak perlu digabung dengan income-income lain. Ya, jadi salah kalau disebut final PPh, penghasilan yang kena PPh final itu bukan income. Ya, uang kena PPh, berarti kan dia PH, dia kan penghasilan. Oke, yang ketiga, ya, ada income waktu kita dapat belum kena, ya kan? Baru kenanya di akhir tahun. Ini kebanyakan memang untuk yang apa? Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas kan. Jadi kata kuncinya di sini belum dikenakan pajak. Ya, belum dikenakan pajak. Nomor 1 sudah pasti penghasilan karena dikenakan waktu kita terima. Nomor 2 yang tadi final ini juga penghasilan, ya. Cuma bedanya dia nggak diurus lagi di akhir tahun, ya. Nomor 3 ini juga penghasilan karena belum kena memang waktu kita dapat, akhir tahun baru kena. Nomor 4 mana nih? Nah ini income nggak? Oh dari judulnya aja sudah income kok. Tapi bedanya apa? Dia non taxable. Dia tidak kena pajak, dia bukan objek. Tapi apakah hibah itu bukan income? Dia income, tapi non taxable. Jadi gitu ya, meluruskan apa? Meluruskan mindsetnya. Saya yakin beberapa mungkin karena sudah baca, paham sejak perpajakan gitu ya. Ya ini sudah bukan hal baru. Tapi saya yakin ada juga teman-teman lain yang masih apa ya? Narasi-narasi yang keluarnya itu selalu bukan penghasilan. Nah, itu yang harus diubah. Ya, dari 4 ini yang nanti di akhir tahun tetap harus ditotal untuk dihitung ulang adalah 1, penghasilan yang diterima atau diperoleh penghasilan yang waktu dia diterima atau diperoleh sudah dipotong PPh selama bukan final, dan kedua adalah penghasilan yang belum dikenakan PPh. Jadi employment income, investment income, dan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Sementara kalau dia PPh final atau non taxable income nggak perlu lagi digabung di akhir tahun, tapi tetap harus dilaporkan di SPT. Ya, jadi walaupun dia non taxable income tetap masuk SPT di kolom bukan objek PPh. Oke.
Saya kasih contoh-contohnya di sini ya. Yang saya yakin juga Anda sudah sangat paham letaknya di undang-undang. Kalau PPh final 4 ayat 2, bukan objek 4 ayat 3. Contoh income yang umum, baik yang dikenakan di awal tahun maupun di akhir tahun ada di 4 ayat 1. Ya kan? Nah, ini jadi diskusi menarik nih. Ya, ini jadi diskusi menarik yang memang di PP sudah diganti sebagai income ya. Sudah diganti sebagai income. Kalau kalau ini jujur aja slide yang masih non undang-undang apa terbaru HPP ya. Nah, saya pengen tahu pendapat Anda gini. Benefit in kind ini kan natura atau kenikmatan. Betul di dalam undang-undang HPP itu sudah ditegaskan harus menjadi income. Jadi penerimanya harus ngakuin sebagai income. Apa sih contohnya natura atau kenikmatan buat seorang pegawai? Halo? Saudara-saudara, saya mengangkat lagi isu-isu ini bukan berarti mengulang. Memang kedengaran seperti mengulang ya, tapi pola yang saya pakai adalah ingin menegaskan bagaimana pelaporannya ya. Plus juga mungkin memastikan, masih ingat nggak ya perpajakannya gitu. Nah, apa contoh natura atau kenikmatan? Halo? Apa contoh natura atau kenikmatan? Michelin Angel. Halo? Michelin? Kan di situ. Ya, apa contoh natura atau kenikmatan? Beras. Oke. Ya, fasilitas yang diterima karyawan ya. Sekarang saya nanya saudara-saudara. Kalau dengan konteks UU HPP yang terbaru, jadi kalau yang dulu itu kan anggap aja beras tadi ya. Entah itu diberi ya biasanya dalam bentuk apa? Ya beras, bukan uang beras ya. Kalau diberikan dalam bentuk beras itu aturan lama sih taxable deductible. Ya, pokoknya kalau ingin mengenakan ke karyawan, ya berarti kena pajak di karyawan, kita boleh ngakuin sebagai pengurang. Ya, dalam rangka supaya karyawan itu kena pajaknya, kita kasih uang beras, bukan berasnya. Tapi kalau kita kasih berasnya, aturan yang lama mengatakan di karyawan itu non taxable, berarti kita non deductible. Ya, sekarang saudara-saudara coba Anda bayangkan ya, kalau Anda karyawan lalu dapat rumah dinas, lalu dapat mobil dinas, ya. Kemudian aturan undang-undang HPP mengatakan harus jadi penghasilan buat si karyawan. Ayo. Berarti anggap aja rumahnya 500 juta atau 1 M lah. Dapat mobil 500 juta. Berarti mulai tahun 2022 tuh si karyawan nanti akan kembaliin rumah sama mobil. Saya kerja dapat gaji gitu ya. Oke, mungkin gajinya sudah cukup banyak tapi dapat fasilitas yang gila-gilaan nilainya langsung kena pajak. Apa seperti itu ya aturannya? Gimana tuh? Aturan UU HPP yang terbaru tuh. Apa betul kalau dapat fasilitas ya sudah pasti akan kena PPh dalam hal ini PPh 21. Felis atau Gloria ada pendapat mungkin sudah sempat baca aturannya atau ada insight dari tempat magang? Well, Glow, Maria, Kayaknya kayak disusutin gitu gak sih Pak penghasilan? Kayak dipotong, diikutin penyesutannya. loh, kalau kamu menyusutkan, itu kan berarti deductible di kamu sebagai pemberi. Berarti karyawan tetap akan kena dong. Kalau cuma laptop, handphone mungkin nilainya nggak seberapa. Rumah, mobil. Gimana, Glow? Hmm,
Mungkin ini Pak, yang saya belum terlalu baca tapi ada batasan tertentu yang hingga batasan tertentu Natura tuh nggak kena pajak itu. Nah, kalau itu kan enak. Sekarang saya nanya, rumah mobil itu masuk batasan tertentu nggak? Um, Kita logika aja, rumah mobil itu kan pasti sudah nilainya sudah ratusan juta ya, ya, ya kan? Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar. Itu pasti sudah melewati batasan tertentu. Lah berarti polanya nanti ya banyak karyawan yang kemudian dalam tanda kutip take home pay-nya berkurang atau polanya adalah sudah ditolak tuh fasilitasnya. Ya, gimana? Jadi ini memang isu menarik ya saudara-saudara, yang pemerintah pun sepertinya masih masih ragu-ragu untuk menerapkan karena aturan pelaksanaan belum terbit sampai hari ini. Bahkan sudah dikatakan di depan kalau nanti terbit SPT 2022 boleh dibetulkan. Jadi silakan sekarang karyawan kalau terima fasilitas nggak usah dilaporin dulu. Nanti tak kalau keluar aturan pelaksanaan baru dibetulkan SPT-nya. Ya masih ragu-ragu, masih cari pola yang pas. Kalau ditanya ke saya, ya, kalau ditanya ke saya, memang sih aturan di Undang-Undang HPP ini jelas ingin menyasar orang pribadi. Dalam hal ini pegawai ya di level manajer atau direksi tentu ya yang terima fasilitas dari perusahaan ya. Selain yang diungkapkan Glo tadi ada batasan tertentu, memang sepertinya selama itu digunakan untuk pekerjaan itu masih masih masuk dalam kategori bukan objek pajak. Laptop, saya dapat laptop dari kantor. Tapi kan bisa dipertanggungjawabkan memang dipakai untuk pekerjaan, bukan saya konsumsi untuk pribadi. Ya. Jadi kalau itu masih aman lah menurut saya ya. Masih bisa masuk dalam kategori bukan objek pajak. Toh kalau jadi objek pajak nanti nominalnya enggak besar-besar amat. Bukan itu yang ingin disasar oleh oleh otoritas pajak, tapi justru orang-orang yang dapat fasilitas kayak tadi rumah atau mobil yang sudah pada level penghasilan ya 30-35%. Jadi ingin memperluas basis pengenaan pajak ini. Ya, khususnya untuk orang-orang yang sudah sangat diberkati ya, para pekerja yang sudah sangat diberkati. Jadi nggak berlaku lagi taxable deductible kayaknya. Kalau dulu kan boleh ya, bukan objek, tapi bisa jadi objek selama kenanya ke karyawan. Pokoknya pajak taunya ada yang bayar. Mau yang bayar itu perusahaan, berarti perusahaan itu nanti jadi non deductible ya. Atau yang mau bayar itu karyawan, berarti taxable-nya di karyawan. Tapi sekarang gap antara tarif PPHOP tertinggi dengan tarif PPh badan kan membesar ya, 35 ke 22. Berarti memang yang disasar orang pribadi. Ya. Sehingga kalau pakai logika taxable deductible, non taxable non deductible kayaknya bakal gugur. Ya, satu yang bisa dipakai tadi batasan tertentu, dua, apakah itu digunakan untuk bekerja atau enggak. Laptop bisa, mobil bisa enggak ya? Mobil dinas itu bisa enggak ya masuk dalam kategori apa? Digunakan sebagai bagian pekerjaan. Kalau saya ditanya bisa aja, tapi dalam prakteknya adalah mobilnya nggak boleh dibawa pulang rumah. Jadi hanya dipakai di jam kantor dan ditaruh di kantor. Ya. Yang gawat ini rumah. Kalau dapat rumah dinas kan nggak bisa pakai batasan tertentu sudah gugur, pasti besar tuh nilai rumah apalagi di Surabaya. Terus apa tadi? Hanya dipakai saat bekerja, nanti habis jam kerja dikembaliin. Kalau mobil bisa dikembaliin ke kantor kan, jadi ditaruh aja di kantor. Saya diantar jemput aja pakai mobil, tapi bukan saya bawa pulang untuk saya pakai di hari libur. Kalau rumah, lah itu tempat tinggal kan. Nah itu yang menurut saya agak, kalau kesimpulan saya gini, ya untuk natura atau kenikmatan kalau dalam bentuk rumah dinas, kok kayaknya memang harus ditanggung oleh si karyawan. Ya, si manajer atau direksi. Tapi kalau itu selain rumah, selain aset tidak bergerak ya, kayak mobil, laptop dan semacamnya, handphone itu masih bisa pakai klausul digunakan untuk pekerjaan. Ya, sekali lagi ini pendapat saya ya, belum jadi
belum jadi ketentuan hukum. Kalaupun jadi ketentuan hukum, tadi kita bisa pakai klausul-klausul batasan dan penggunaan dalam pekerjaan, kecuali rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau rumah anggap aja dapat fasilitas rumah dinas di Surabaya Barat, ya di Graha Family, yang nilainya sudah MM-an, ya sudah saya tolak dong. Ya, kalaupun akan digunakan, saya rasa tidak menggunakan nilai pasar. Ya, jadi kata-kata nilai pasar di Undang-Undang HPP itu lebih mengacu gini. Toh rumah itu tidak berpindah hak milik, tetap miliknya perusahaan. Berarti kalau ada orang tinggal di situ, itu substansinya dia kayak nyewa. Ya, dia kayak nyewa. Oke, berarti ya yang dikenakan adalah uang sewa. Jadi kalaupun mobil tadi dibawa pulang ke rumah, ya mobil dinas dibawa pulang ke rumah, ya sudah dikenakan PPh atas seperti nyewa itu. Jadi nyewanya itu bukan 24 jam ya, tapi hanya di jam waktu kita bawa pulang rumah. Anggap aja kita kerja 8 jam atau maksimum mungkin 12 jam ya. 12 jamnya itu sewanya. Jadi berapa biaya sewa mobil sedan ya? Yang umumnya. Nah, setengahnya itu yang harus dibayar oleh si karyawan. Agak jauh memang lompatnya, saya hanya ingin memperlihatkan apa saja non taxable income ya, tapi tiba-tiba tertuju ke sini. Ada diskusi? Saya sudah rangkum yang ada di Undang-Undang PPh ke slide-slide ini loh, dan Anda juga pasti sudah sangat-sangat paham. Nah, ini yang kita diskusi minggu lalu ya, sumber penghasilan. Oke, yang ini dari pekerjaan tetap, ini investment, ya, business owner ini investor sebenarnya, self-employed ini usaha atau pekerjaan bebas ya. Sorry, ini investor ya. Sebenarnya harusnya ada kuadran other ya, tidak masuk. Jadi yang mirip-mirip itu mungkin yang B dan S ini. Ya, jadi business owner ini berarti sole proprietorship. Ya, UD. Kalau investor ini berarti memiliki PT atau CV. Yang nggak ada di kuadran ini yang lain-lain. Contoh lain-lain itu warisan. Masuk warisan Anda anggap sebagai investasi kan bukan. Hibah kan bukan juga investasi. Ya, itu lain-lain. Oke. Oke, definisi income selesai kita bahas, ada diskusi dulu. Saya izin lanjut ke expenditure ya, supaya kita juga tidak terlalu lama. Kalau break lagi nanti, monggo kalau mau langsung mau ke belakang dulu atau mau ngopi-ngopi kan bebas ya di rumah ya. Tapi semoga sudah mandi ya. Oke, bicara expenditure, pengeluaran di PA, AK sampai AKM 1, AKM 2 kan kita sudah kenal ada dua tipe pengeluaran ya. Ada pengeluaran yang sifatnya untuk atau diistilahkan CAPEX ya, CAPEX atau apapun itu. Pengeluaran untuk memperoleh capital. Ada pengeluaran yang dalam rangka untuk memperoleh revenue. Makanya saya juga selalu menegaskan ke Anda, jangan lagi ada mindset yang di sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi itu adalah modal. Enggak. Sisi kreditnya persamaan akuntansi itu equity. Karena yang disebut modal atau capital itu selalu justru yang di sisi debit, sisi kiri, aset. Aset itu capital, aset itu modal. Ya. Lah ekuitas itu apa? Ya itu sisa. Sisa antara aset kurangi liability. Ya, kembali ke definisi ini berarti ada uang yang kita keluarkan untuk beli modal, untuk beli aset. Jadi kalau saya keluarkan uang beli mobil, beli mesin, nah itu capital expenditure. Tapi kalau saya keluarkan uang bayar gaji, berarti itu saya lakukan dalam rangka karyawan bekerja supaya saya dapat sales revenue. Nah itu berarti revenue expenditure. Ya, refreshing lagi, bukan materi akuntansi pajak ini, tapi mengulang lagi penjelasan-penjelasan sejak PA sampai AKM. Bahkan di teori akuntansi saya yakin ini juga diangkat. Ya. Ini buat orang-orang yang sudah ahli pasti, wah ngantuk Pak, bisa ngerti aku. Nah, ya.
Nah, capital expenditure ya sekali lagi itu adalah cost atau uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aset. Aset itu ya semua yang ada di sisi aset yang ada di statement of financial position atau balance sheet. Sementara revenue expenditure ya itu adalah uang yang kita keluarkan untuk memelihara aset yang uh, apa uh, aset kan tadi kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk memelihara aset yang tadi kita beli itu namanya revenue expenditure. Ya, inventory kita beli, oh itu capital expenditure. Tapi nanti ketika kita keluar uang untuk membuat inventory tadi berguna itu udah jadi revenue expenditure. Ya, ini beberapa definisi yang membedakan aja ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dari banyak hal. Ini perbedaan yang menurut saya yang gampang dipahami. Ada lagi cara pembedaannya pakai cara ini nih. Capital expenditure itu sebenarnya expenditure tadi ya untuk aset yang sifatnya jangka panjang. Ya, jadi kalau kita keluar uang untuk memperoleh sesuatu dan nilai dari sesuatu tadi itu lebih dari satu periode akuntansi, nah itu capital expenditure. Ya. Sementara kalau yang kanan yang disebut revenue expenditure ini pengeluaran untuk memperoleh revenue yaitu jangka useful life-nya ya hanya dalam satu periode akuntansi ya. Capital expenditure itu masuk di balance sheet, masuk di statement of financial position. Makanya capital itu sebenarnya aset. Ya. Karena semua expenditure untuk memperoleh capital itu jadi aset. Sementara semua expenditure dalam rangka memperoleh revenue itu masuk income statement, masuk di profit and loss statement atau income statement. Ya. Capital expenditure ini dikeluarkan supaya siap menjalankan bisnis. Revenue expenditure ini dipakai untuk menjalankan bisnis. Jadi ini membeli aset, ini untuk menjalankan bisnis. Ya. Capital expenditure ini jangka waktunya lebih panjang karena di masa depan kita berharap tetap dapat manfaat ekonomis. Makanya minggu lalu juga saya jelaskan kalau saya mungkin di AKM ya. Kalau saya keluar uang expenditure ya, tapi ternyata di masa depan saya nggak bakal dapat apa-apa, ya dia geser ke kanan. Jadi sebenarnya saya pengen dapat aset, saya pengen jangka panjang, tapi ternyata tidak dapat saya di masa depan. Dia geser ke kanan, dianggap sebagai revenue expenditure. Jangka pendek gitu pengeluarannya. Capital expenditure itu dilaporkan karena dilaporkan di neraca atau di financial position, maka dia dilaporkannya per 31 Desember, sementara revenue expenditure atau expense itu dilaporkannya hanya satu periode tertentu. Masuk periode yang akan datang, itu revenue yang baru. Bahkan revenue yang sekarang itu kan di close. Ya. Ini tadi, ini short term and long term, yang ini yang ini hanya short term yang kanan. Cuma ada ini juga ya, ini yang dari slide AKM saya. Ya, jadi beberapa yang saya ambil ini yang dari slide AKM saya. Ya, jadi bisa pakai banyak sumber pembeda lah ya. Oke. Ada beberapa isu juga mungkin yang tadi belum ketangkap adalah ini. Ya, adalah ini. Bisa jadi ada pengeluaran yang sifatnya jangka pendek. Jadi sebenarnya pengeluaran yang masa manfaatnya cuma untuk 1 tahun, tapi jumlahnya material. Ya, material ini tentu kembali ke ini ya, ke judgement kita ya sebagai manajer ya, sebagai manajemen. Apakah itu material atau enggak kan based on ini kita. Cuma nanti diuji oleh auditor kan, yang minggu lalu juga kita diskusi. Anggap aja pengeluarannya material. Walaupun jangka pendek, ya kita harus akui sebagai capital expenditure, harus jadi aset tuh. Atau kalau saya balik, ada pengeluaran, saya keluar uang, masa manfaatnya lebih dari setahun, tapi nggak material. Ya udah jadikan expense saja daripada tadi siapa ya, soal penyusutan Felis kalau nggak salah. Daripada kita susutkan, uang jumlahnya nggak material. Contoh yang sering saya pakai itu kalkulator.
Anda mungkin sekarang masih punya kalkulator Anda sejak SMP atau SMA. Berarti kan useful life-nya lebih dari 1 tahun. Cuma berapa sih nilai kalkulator Anda? Ya, apalagi kalau kalkulatornya kalkulator abang-abang sayur itu loh, yang besar tidak ada fungsi-fungsinya, cuma tambah kurang aja. Itu mungkin 100.000 nggak dapat dulu waktu Anda beli. Tapi masih bisa dipakai sampai sekarang. Masa manfaatnya lebih, bukan hanya fisiknya ya, tapi masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Cuma kan nggak material. Jadi dia memenuhi yang atas, useful life is more than 1 year, tapi nggak material. Ya sudah, mending di expense-kan aja langsung. Gitu ya. Ada lagi definisi atau pembedaan antara capital dan revenue expenditure yang lain adalah ini. Jadi asalnya memang dia cost atau capital expenditure. Tapi dia expire. Jadilah dia revenue. Saya beli barang dagangan, inventory dia. Itu capital expenditure. Tapi ketika inventory itu terjual, itu kan berarti expired ya, karena dia sudah terjual. Jadilah dia revenue expenditure. Makanya ada COGS kan. Waktu saya beli, inventory itu cash. Tapi waktu saya jual, COGS itu inventory. COGS itu kan expense. Buktinya dia masuk income statement kan. Memang depannya cost of goods sold, tapi dia bukan cost, dia itu expense sebenarnya. Contoh lain, ya penyusutan sebenarnya. Penyusutan itu kan awalnya aset. Ya, aset tetap, kayak mesin. Tapi ketika 1 tahun lewat, dalam tanda kutip dia expired. Jadilah depreciation expense. Ya. Jadi itu cara-cara kita membedakan capital expenditure dan revenue expenditure. Sama seperti gain or loss di income, maka di sini juga sebenarnya dibedakan jadi 2 ya. Utamanya yang revenue expenditure. Jadi revenue expenditure itu ada 2. Bisa expense itu sendiri, bisa loss. Kapan expense, kapan loss? Pakai mindset atau pola pikir revenue dan gain. Ya, jadi expense itu terkait dengan core business. Terkait dengan frekuensi kita mengeluarkan, dia sering. Kalau ini enggak, yang loss enggak. Gitu ya. Jadi membedakannya ke sana. Nah, sama seperti tadi saya tanya soal apa bedanya accounting income dan tax income. Sekarang saya nanya, apa bedanya accounting expenditure dan tax expenditure? Sama. Ya, jadi perlakuan yang ada di depan tadi ini kan masih accounting expenditure semua nih. Sama. Di pajak juga kenal ada yang namanya capital expenditure. Pajak juga kenal ada yang namanya revenue expenditure. Jadi dia ikut akuntansi sebenarnya. Ya, dia ikut akuntansi. Oke. Untuk expenditure yang sifatnya capital expenditure atau aset atau cost di sini, itu tidak boleh diakui sekaligus. Jadi kalau beli mesin 1M, jangan langsung jadi pengurang di pajak 1M. Alokasi dia melalui apa? Depresiasi. Bukannya itu sama kayak akuntansi. Ya kan? Kalau ada revenue expenditure, pengeluaran untuk dalam rangka memperoleh revenue, ya langsung di-expense-kan, langsung dibebankan. Kan sama kayak di akuntansi. Jadi nggak ada beda. Nah, yang agak membedakan adalah yang mulai ke kanan. Kalau reflex tadi, revenue expenditure tadi, tidak ada hubungan dengan 3M, mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan, ya dia terpaksa menjadi non-deductible expense. Dia tetap expense, tapi non-deductible. Jadi, contoh ya, anggap aja nggak ada nominative list ya, biaya entertainment. Ya, di akuntansi biaya entertainment, di pajak ya tetap biaya entertainment, tapi bisa jadi dia non-deductible karena tidak memenuhi kriteria kotak yang tengah ini. Termasuk tadi beras, memberikan fasilitas. Ya, benefit in kind bukan hanya beras loh ya, semua fasilitas yang diterima karyawan. Ya, mobil dinas, ya, laptop dinas, termasuk cuti sih enggak, sorry. Social gathering, karyawan healing, dibayarin perusahaan, itu kenikmatan sebenarnya, benefit in kind. Itu expense buat perusahaan. Di pajak, ya expense, tapi nggak bisa
di apa? Nggak bisa jadi deductible expense. Tetap expense tapi bukan deductible expense. Hal yang lain adalah dia tidak melebihi kewajaran. Jadi walaupun expense di akuntansi, tapi ternyata dalam kategori pajak, kriteria pajak, dia melebihi kewajaran, ya sorry, expense itu non-deductible. Bunga yang biasa, yang umum mungkin sekarang 4%, 5%. Kamu bayar bunga kok sampai 7%. Berarti selisihnya tak kurangi ya. Jadi kalau kamu bayar bunga anggap aja 7%, yang wajar 5%, berarti 5% itu deductible expense, 2% itu non-deductible expense, tapi semua expense. Ya. Yang dikoreksi itu hanya yang non-deductible. Ya, jadi kembali samakan persepsi bahwa tidak ada perbedaan antara accounting expenditure dan tax expenditure. Yang ada hanya deductible dan non-deductible. Di mana itu semua ya saya berikan di sini ya. Pasal 6 itu mengatur soal contoh-contoh deductible, sementara pasal 9 itu adalah bagian dari UU PPH yang menjelaskan soal non-deductible expense. Ini sebenarnya bukan expense. Betul ya? Karena sama kayak income, tidak ada kaitan dengan shareholder. Expenditure juga itu tidak ada kaitan dengan, jadi walaupun keluar uang, tapi itu buat penanam modal, itu nggak masuk di capital dan reflex. Jadi itu bukan capex atau reflex. Ini bukan expense. Ini bukan expenditure yang masuk dalam definisinya akuntansi tadi. Dia bukan capex, dia bukan reflex. Makanya di pajak disebut non-deductible expense. Tapi ini sebenarnya bukan expense kan. Kita sama-sama belajar akuntansi sejak dulu kan. Kalau kita bayar dividen kan yang didebit bukan expense tapi return earning. Ya. Prive ini kan hanya ada dalam UD ya. Kalau sudah CV apalagi PT sudah nggak ada tuh. Kalau CV ada prive gitu kan langsung mendebit rekeningnya si partner atau pemilik CV. Kalau itu PT ya bisa jadi mengurangi kepemilikan modal tapi nggak sampai ke sana juga ya. Mungkin dianggap piutang gitu ya. Intinya nggak ada prive lagi kok dalam apa? Dalam PT ya. Intinya sebenarnya non-deductible expense yang dimaksud di sini adalah pengeluaran untuk kepentingan pribadi, mau apapun namanya. Kalau udah jelas kelihatan prive ya. Tapi kalau di PT itu kelihatan untuk pemegang saham ya langsung dipotong tuh. Insurance premium, khususnya yang 5 masih ingat ya. Ini non-deductible expense nih. Ya. Apa aja tuh? Jiwa, kesehatan, kecelakaan, beasiswa, dan dwiguna. Ya, dwiguna. Kalau dwiguna ini endowment atau asuransi yang diasuransikan ya selama terkait 4 hal tadi itu nggak boleh jadi pengurang. Itu artinya sebenarnya ketika kita bayar premi asuransi jiwa karena dia dicoret non deductible expense ya, berarti kita bayar pajaknya. Tapi besok kalau dapat klaim ya nggak kena pajak. Jadi asuransi kena pajak sebenarnya. Ya. Kena pajaknya kapan? Waktu kita bayar premi. Di luar yang 5 tadi, itu boleh jadi pengurang. Khususnya buat PT ya, itu boleh jadi pengurang. Ya. Tapi besok waktu dapat klaim, dia kena PPh. Jadi kalau bayar premi mobil beset itu loh, kan bayar premi tuh, ada 300.000 atau apapun namanya istilahnya. Itu boleh jadi pengurang, tapi manfaat yang kita terima dari perusahaan asuransi kecelakaan mobil ya itu harusnya jadi penghasilan. Itu yang juga jarang tersorot ya oleh aparatur pajak karena mungkin nggak material juga. Berapa sih manfaat? Rupanya kecil sebenarnya. Saya pernah saya bawa mobil dinas dan ya biasalah ya. Saya bukan nyenggol. Pokoknya mobil lain akhirnya beset karena saya. Orangnya sebenarnya nggak tahu, tapi saya nggak ingin pulang rumah dengan hutang. Akhirnya saya tungguin, ya parkir di mall ya. Kalau datang, sudah. Sebenarnya saya mau pakai asuransi yang ada di mobil dinas tadi.
Karena asuransi itu all risk dan juga bisa nanggung lawan ya, lawan kecelakaan. Kita bukan kecelakaan tapi besetan ya. Tapi prosedurnya mungkin Anda pernah ngalamin ya, itu ribet. Harus laporan polisi lah, apalah, sudahlah. Wong saya buat salah, buat orang itu mobilnya agak beset sehingga bisa jadi masuk bengkel dia harus pakai mobil lain. Saya suruh lagi ke polisi laporan, sudahlah, nggak usah. Sudah deh, tak bayar pribadi. Ketika dibayar pribadi rupanya nggak besar-besar juga jumlahnya di bengkel itu. Padahal itu mobil yang cukup mahal gitu ya, butuh pemeliharaan khusus. Nah itu yang membuat bisa jadi semua asuransi akhirnya nggak kena pajak. Klaim ketika dapat klaim mobil. Tapi kalau klaim asuransi kebakaran itu bisa jadi part of objek pajak karena uang pertanggungannya besar tuh. Ya. Ini lagi benefit in kind, ya itu non deductible. Ya. Tapi sekarang dengan diskusi yang tadi bisa jadi dia deductible expense. Ini yang tadi soal kewajaran ya, harus sesuai dengan kewajaran. Warisan, hibah itu juga bukan deductible expense. Termasuk PPh ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita bayar atau dipotong PPh final, itu bukan expense, baik di akuntansi maupun pajak. Ya, nanti kita belajar ya ketika belajar withholding tax. Jadi PPh final itu bukan pengurang. Dia bukan expense di akuntansi, karena nggak ada expense di akuntansi dalam bentuk PPh final, pajak juga pasti nggak ngakuin. Bagaimana dengan PPh 23, Pak? Saya sewain mobil saya lesor mobil, dipotong sama Petra lesi. Kan ada kredit PPh 23, tapi saya memilih tidak mengkreditkan, atau saya lupa mengkreditkan. Boleh nggak saya expense-kan? Boleh nggak saya jadikan expense di pajak? Nggak boleh. Jadi itu expense, tapi berubah menjadi non-deductible expense karena memang income tax nggak boleh jadi pengurang. Ya. Oke, apalagi? Ya segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pribadi ya, itu nggak boleh. Pembayaran kepada pemilik CV, baik itu gaji maupun dividen, itu juga nggak boleh jadi pengurang. Ya. Ini apa? Sanksi administrasi pajak itu juga nggak boleh jadi pengurang. Semua ada di pasal 9. Oke, ya. Ada diskusi